Salam kerahiman. Hari ini 1 Juni kita akan mulai dengan tema yang baru. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca sama-sama dari 1286A. Kita buka bukunya ya. 1286A. Syukur kepadamu, oh Allah, atas segala rahmat yang tak henti-hentinya Kau limpahkan kepadaku, rahmat yang menerangi aku dengan kemilau sang surya, karena dengan rahmat itu Kau tunjukkan kepadaku jalan yang aman. Syukur kepadamu, oh Allah, karena telah menciptakan aku, karena telah memanggil aku dari tidak ada menjadi ada, karena telah mencetak kealahan-Mu pada jiwaku, suatu karya cinta yang sungguh maha rahim. Syukur kepadamu, oh Allah, atas baptis kudus yang memasukkan aku ke dalam keluarga ilahi-Mu, suatu karunia agung yang besar dan tak terpahami yang telah mengubah jiwaku. Syukur kepadamu, oh Tuhan, atas pengakuan kudus, sumber kerahiman agung yang tak kunjung kering, mata air rahmat yang tak terselami, di dalamnya jiwa-jiwa yang ternoda dosa menjadi murni. Syukur kepadamu, oh Yesus, atas komuni kudus, di mana Engkau memberikan diri-Mu sendiri kepada kami. Aku merasakan denyut jantung-Mu di dalam dadaku, sebab kehidupan ilahi-Mu Kau kembangkan sendiri di dalam diriku. Syukur kepadamu, oh Roh Kudus, atas sakramen Krisma, yang mengangkat kami menjadi kesatria dan memberikan kekuatan kepada jiwa setiap saat, sembari melindungi dari yang jahat. Itu yang akan kita bahas sama-sama hari ini. Kita sudah mulai belajar ya dari Suster Faustina. Betapa banyak rasa syukur yang biasa dia ungkapkan. Kalau saya catat hari ini ada 6 rasa syukur. Pertama, syukur kepadamu, oh Allah. Karena apa? Atas segala rahmat yang Kau tunjukkan padaku. Selama dia hidup, dia banyak menerima rahmat, dan rahmat-rahmat itu ternyata dikatakan menunjukkan jalan yang aman. Kau tunjukkan kepadaku jalan yang aman. Kita sambil refleksi dalam hidup kita juga. Kita bisa nggak ya bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat sehingga kita ada di jalan yang aman. Udah sampai seumur segini, harusnya banyak sekali pengalaman bagaimana dia menolong kita terbebas dari yang jahat, terbebas dari yang nipu. Kita bisa bersyukur atas keluarga yang Tuhan kasih, suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik,
anak-anak, saudara, teman, komunitas sekitar kita yang baik. Syukur juga atas kesehatan, atas pertemanan, atas pekerjaan. Syukur juga mungkin atas kehidupan yang Tuhan beri, perlindungan. Banyak, kalau kita mau gali dari kecil itu banyak sekali yang kita bisa ungkapkan. Hingga hari ini saya ada di jalan yang aman. Mungkin pengalamannya berbeda-beda ya, bisa lewat penjara barangkali. Ada satu teman, dia masuk ke dalam komunitas, memperkenalkan diri. Nama saya A. Saya pernah di penjara. Kita heran. Waduh, ada orang pernah di penjara masuk ke dalam komunitas kita. Tapi karena komunitasnya memang terbuka, siapa saja boleh datang, boleh masuk. Dan ternyata dalam pergaulan sehari-hari, dia bukan orang penjara yang jahat, tapi dia di penjara gara-gara dia berani mukul polisi. Itu cerita zaman dulu ya. Tapi dia bisa bersyukur karena melalui peristiwa demi peristiwa, dia semakin kenal Tuhan. Dia semakin tahu Tuhan sayang sama dia, dan banyak sekali permasalahan yang dia hadapi, Tuhan bereskan satu persatu dan dia penuh dengan sukacita. Kedua, syukur juga kepada Allah karena telah menciptakan aku. Kalau saya ngobrol ya, untung ya, saya lahir di Indonesia di zaman sekarang, bukan zaman perang, bukan di negara yang kelaparan atau yang rasis atau yang ayo kita pasti bisa bersyukur. Bersyukur dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan pasti punya rencana. Kita bersyukur atas orang tua, atas anak. Contoh, misalnya orang tuanya bercerai. Bisa disyukuri? Bisa. Dengan melihat orang tua yang seperti itu, kita jadi menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati dengan pernikahan kita misalnya. Supaya jangan terjadi hal yang sama. Karena itu menyusahkan anak-anak misalnya ya. Jadi semua kejadian itu bisa ada syukur. Syukur sakit. Karena dengan sakit, saya contoh sharing lagi ya. Ada satu suami istri, istrinya rajin sekali ke gereja. Sakit. Suaminya yang tadinya enggak pernah ke gereja, enggak pernah mau tahu Tuhan, tapi perlahan-perlahan dengan doa, pasti istrinya berdoa, saya yakin. Dengan doa, dengan sikap istrinya, dengan penyerahan istrinya, dengan kelegaan hati istrinya, suatu hari suaminya mau les agama dan masuk Katolik. Dan sekarang dia rajin, aktif di lingkungannya. Jadi caranya Tuhan itu berbeda-beda. Tapi semua kejadian pasti bisa ada yang bisa disyukuri. Faustina bilang, syukur karena menciptakan aku. Syukur juga karena memanggil aku. Dan bersyukur karena telah mencetak kealahanmu pada jiwaku. Itu karya kerahiman. Kita yang papa, kita yang berdosa, kita yang punya sifat yang jelek, Tuhan mau masuk. Tuhan mau merubah kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Itu salah satu karya kerahiman. Kalau Suster Faustina bilang, dari yang tidak ada menjadi ada. Syukuri, semuanya itu disyukuri. Syukur juga atas baptis kudus. Kita semua tuh bersyukur karena sudah dibaptis. Karena artinya kita sudah masuk ke dalam keluarga Allah. Menjadi anggota keluarga kudus Allah. Itu suatu karunia. Banyak orang yang belum dibaptis. Belum masuk ke dalam keluarga kudus Allah. Dan pasti dengan kita menerima Tuhan, pasti ada perubahan dalam diri kita. Ya. Syukur lagi kepada Tuhan atas pengakuan kudus. Kita punya sakramen taubat. Kita punya sakramen rekonsiliasi karena dengan kita mengaku dosa, kita menerima sakramen taubat, maka sumber kerahiman yang tidak pernah kering itu akan mengalir terus ke kita. Sakramen taubat adalah sebagai mata air rahmat. Kita tahu ya, Yesus bilang, aku tunggu di sana. Dan melalui hatinya yang maha kudus keluarlah sinar-sinar merah dan sinar pucat untuk menenggelamkan kamu, untuk menikmati kerahiman Tuhan. Itu
Itulah mata air ilahi, mata air rahmat yang kita terima dengan adanya sakramen tobat. Syukur juga atas komuni kudus. Betapa banyak orang yang nggak bisa terima komuni. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak mau, ada yang nggak mau usaha, ada yang nggak anggap apa-apa. Padahal komuni kudus itu kita terima Tuhan loh, kita terima Yesus. Faustina katakan, syukur atas komuni kudus karena engkau memberikan dirimu kepadaku. Sehingga ada kehidupan ilahi di dalam diriku. Tinggal reaksi kita adalah, Tuhan engkau merajalah dalam diriku. Bukan aku lagi, tapi Yesus yang meraja. Yesus yang membimbing, Yesus yang mengatur. Syukur lagi kepada Roh Kudus atas sakramen Krisma. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang dibaptis dewasa yang belum terima sakramen Krisma? Terima ya, karena justru melalui sakramen Krisma kita ini diangkat menjadi kesatria, dikasih kekuatan, dan otomatis kita juga sekaligus dilindungi dari yang jahat. Yang jahat itu banyak. Di doa aku percaya ya, yang jahat itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Jadi ayo terima sakramen Krisma supaya kita dikasih kekuatan dan kita dilindungi dari yang jahat. Itu ajakan dari Suster Faustina untuk bersyukur. Mari kita awali bulan Juni ini dengan rasa penuh syukur. Seperti kata Yesus, bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun. Sebab sikap syukurmu mendesak aku untuk memberikan rahmat baru kepadamu. Penuhi bulan ini dengan rasa syukur. Bersyukurlah dengan rahmat yang paling kecil sekalipun. Contoh, pembantu pulang karena mau mudik, mau lebaran. Itu rahmat atau bencana? Waduh, harus semua kerja sendiri semuanya. Padahal kalau ada pembantu, saya bisa suruh ini, saya bisa suruh itu. Dia bisa masak, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Sekarang nggak ada. Ada yang bisa disyukuri? Banyak. Dengan tidak ada pembantu, otomatis kita jadi kerja sendiri. Kita kerja sendiri, kita jadi bergerak, jadi sehat, jadi olahraga pertama. Kedua, kita jadi lebih kenal keadaan rumah kita. Karena biasanya yang terjadi adalah kita beli barang, beli, terus taruhnya di mana nggak tahu. Tapi dengan kita kerja sendiri, kita menikmati, bukan menggerutu, kita bisa membereskan rumah kita satu ruangan demi satu ruangan dan ternyata menemukan banyak harta karun. Kita pernah beli ini, beli itu, ketemu lagi. Dan dikerjakan bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anak. Ada kedekatan, ada relasi, ada kerja bersama, ada waktu bersama-sama. Jadi banyak rahmat itu. Jadi Yesus bilang, bersyukurlah walaupun hanya rahmat sekecil apapun yang engkau terima. Dengan bersyukur, kita secara enggak langsung mendesak Yesus. Ayo Yesus, kasih lagi rahmat yang lain. Kasih lagi rahmat yang baru. Itu yang Yesus janjikan. Itu aja untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa semakin bersyukur dalam hal yang sekecil apapun. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini, di mana Engkau izinkan kami memulai bulan yang baru ini dengan rasa syukur. Suster Faustina sudah mengajarkan kepada kami betapa banyaknya kami bisa bersyukur. Bukalah hati kami, mampukan kami untuk bisa melihat segala hal dengan rasa syukur. Dan kami menantikan Tuhan seperti yang Yesus janjikan, dengan kami bersyukur, dengan rahmat yang sekecil apapun yang kami terima kami bersyukur, maka kami akan menerima rahmat-rahmat lain yang baru, yang lebih besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman